Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Prodi D3 kelas B semester 4. Kali ini kita akan membahas tentang regulasi pemerintah terkait jaminan mutu atau quality assurance dan kendali mutu atau quality control. Anggota kelompok: Iputu Arnawe, Nimade Adinda Putri Pratiwi, Niputu Sri Satyawati, Nikada Diana Asriani, saya, Riki Ramadhani, dan Glenn Mokodasar. Langsung saja ke QA dan QC. Istilah jaminan mutu atau QA dan kendali mutu atau QC sudah berkembang pesat sejak tahun 1980. Quality assurance dan quality control dianggap perlu dilaksanakan untuk mengutamakan kepuasan pasien dan sebagai sumber evaluasi bagi pihak radiologi mengenai cara melayani pasien serta perawatan alat-alat radiologi agar mampu menampilkan citra yang baik dan dapat membantu diagnosis suatu penyakit tanpa adanya kebocoran alat dan lain sebagainya. Regulasi pemerintah terkait Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif tertentu. Dua, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2016 tentang pengamanan obat yang berpotensi menimbulkan ketergantungan. Tiga, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2016 tentang pelayanan kefarmasian. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang pengendalian rokok. Penerapan dan implementasinya melibatkan berbagai pihak melalui pengawasan, penegakan hukum, sosialisasi, dan edukasi, guna memastikan kepatuhan serta efektivitas dan mencapai tujuan kesehatan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 36. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Pokok-pokok regulasinya: pendirian rumah sakit, pelayanan kesehatan, kepemilikan dan pengelolaan, pengawasan dan sertifikasi, dan pembiayaan dan tarif pelayanan. Penerapan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa rumah sakit mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pokok-pokok regulasinya: standar kualitas, lisensi dan sertifikasi, pengawasan dan pengendalian, dan penegakan hukum. Penerapannya bertujuan untuk memastikan bahwa layanan radiologi yang disediakan kepada konsumen memenuhi standar kualitas yang tinggi dan aman. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang keselamatan radiasi pengion dan keamanan sumber radioaktif. Pokok-pokok regulasi: pengaturan keselamatan radiasi pengion, pengendalian sumber radioaktif, lisensi dan perizinan, pengawasan dan penegakan hukum. Penerapannya dilakukan oleh lembaga terkait atau Bapeten dan Kemenkes untuk menjaga keselamatan dan keamanan dalam penggunaan radiasi pengion. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1250/Menkes SK/12/2009 tentang pedoman kendali mutu atau quality control peralatan radiodiagnostik. Pokok-pokok regulasinya: serangkaian prosedur dan pengujian yang dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa peralatan radiodiagnostik berfungsi dengan baik dan memberikan hasil yang akurat serta aman bagi pasien. Penerapannya dilakukan oleh semua fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan peralatan radiodiagnostik yang harus dilakukan baik secara harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan, dengan prosedur yang dilakukan antara lain pengujian kualitas gambar, pengukuran dosis radiasi, pengujian fungsi peralatan, dan pemeliharaan rutin. Keputusan Kepala Bapeten Nomor 1/P/K Bapeten /1/2003 tentang pedoman dosis pasien radiodiagnostik. Pokok-pokok regulasinya untuk memberikan panduan kepada penyelenggara pelayanan radiodiagnostik tentang cara mengukur dan mengendalikan dosis radiasi yang diberikan kepada pasien selama prosedur pemeriksaan radiodiagnostik. Penerapannya wajib bagi seluruh fasilitas yang menggunakan sinar X, yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengendalian dosis serta menekankan pentingnya pelatihan bagi petugas yang terlibat dalam pengukuran dan pengendalian dosis radiasi. Keputusan Kepala Bapeten Nomor 9 Tahun 2011 tentang uji kesesuaian pesawat sinar X radiologi diagnostik dan intervensional. Pokok-pokok regulasinya memastikan bahwa pesawat sinar X tersebut memenuhi standar keselamatan dan kinerja yang ditetapkan, serta memberikan perlindungan yang memadai bagi pasien, tenaga medis, dan lingkungan. Penerapannya, keputusan ini wajib dipatuhi oleh semua pemilik atau pengelola pesawat sinar X di Indonesia yang digunakan untuk keperluan radiologi diagnostik dan intervensi. Keputusan Kepala Bapeten Nomor 8 Tahun 2011 tentang keselamatan radiasi dalam penggunaan pesawat sinar X radiologi diagnostik dan intervensional. Pokok-pokok regulasi bertujuan untuk melindungi masyarakat, tenaga medis, dan lingkungan dari bahaya radiasi ionisasi, serta memastikan penggunaan sesuai dengan standar.
Penerapannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan radiasi. Bapeten memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan melalui inspeksi, audit, dan penilaian berkala karena keputusan ini menekankan pentingnya pelatihan bagi operator dalam hal penggunaan yang aman, pengendalian dosis radiasi, dan tindakan darurat. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1014 garing Menkes, garing SK, garing 11, garing 2008 tentang standar pelayanan radiologi diagnostik di sarana pelayanan kesehatan. Pokok-pokok regulasinya untuk mengantisipasi bahaya kesehatan akibat penggunaan radiologi diagnostik dan untuk menjaga mutu pelayanan radiodiagnostik di sarana pelayanan kesehatan serta tercapainya standarisasi pelayanan radiologi diagnostik. Penerapannya ada tim yang ditetapkan oleh pimpinan sarana pelayanan kesehatan untuk mengelola kegiatan jaminan mutu. Tim terdiri dari dokter spesialis radiologi, fisikawan medik, radiografer senior atau kepala radiografer QC, dan perwakilan dari teknisi atau in-house X-ray service atau engineering. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang pelayanan radiologi klinik. Pokok-pokok regulasinya Pasal 2 Pengaturan Pelayanan Radiologi Klinik, Pasal 11 Sumber Daya Manusia pada Pelayanan Klinik. Penerapan pengendalian mutu internal dilakukan oleh sumber daya manusia pada departemen, instalasi, unit, atau bagian radiologi klinik melalui monitoring dan evaluasi berkesinambungan dan berkala. Sedangkan pengendalian mutu eksternal dilakukan oleh tim pengendali mutu pelayanan radiologi klinik yang dibentuk oleh Direktur Jenderal dan atau kegiatan pengendalian mutu eksternal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2011 tentang keselamatan radiasi dalam penggunaan pesawat sinar X, radiologi diagnostik, dan intervensional. Pasal 4 setiap orang atau badan yang akan menggunakan pesawat sinar X wajib memiliki izin dari Kepala Bapeten dan memenuhi persyaratan keselamatan radiasi. Pasal 14, personil yang bekerja di instalasi yang menggunakan pesawat sinar X terpasang tetap pesawat sinar X mobile, pesawat sinar X tomografi, pesawat sinar X pengukuran densitas tulang atau bone densitometry, pesawat sinar X penunjang ESWL, dan atau penggunaan sinar X C-arm penunjang bedah paling kurang terdiri atas dokter spesialis radiologi atau dokter yang berkompeten, petugas proteksi radiasi, dan radiografer. Pasal 43, pesawat sinar X untuk pemeriksaan umum secara rutin harus mempunyai spesifikasi daya generatornya paling rendah itu 5 kW, kuat arusnya paling rendah 50 mA, tegangan tabungnya dapat dioperasikan hingga 100 kV. Kemudian ada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang pelayanan radiologi klinik. Sumber daya manusia pelayanan radiologi klinik. Kemampuan pelayanan radiologi klinik berdasarkan sumber daya manusia yang dimiliki. Ada A dan B, yang A itu pelayanan radiologi klinik Pratama, yang B itu pelayanan radiologi klinik Madya. Contohnya yang A itu dokter spesialis radiologi atau dokter lain jenis tenaganya dengan kewenangan tambahan yang diberikan oleh Kolegium Radiologi. Persyaratannya seperti memiliki SIP, sertifikat dari Kolegium Radiologi Klinik Indonesia untuk dokter selain spesialis radiologi. Jumlah minimalnya 1 orang. Begitu juga yang pada kolom A itu ada radiografer, persyaratannya D3, teknik radio diagnostik dan memiliki SIP. Jumlah minimalnya 1 orang per alat. Oke, sama juga seperti yang B, ada jenis tenaganya. Jenis tenaganya itu dokter spesialis radiologinya, persyaratannya itu kalau di Madya memiliki SIP. Kalau jumlah minimalnya 2 orang. Radiografernya persyaratan D3, D4. Kemudian jumlah minimalnya 2 orang per alat. Dan ada fisikawan medik, elektromedis, perawat, dan tenaga administrasi yang kalian dapat lihat di kolom B. Kemudian ini juga ada kolom C dan kolom D. Kolom C itu pelayanan radiologi klinik utama. Jenis tenaganya contohnya kayak dokter spesialis radiologi, persyaratannya memiliki SIP, jumlah minimalnya 3 orang kalau di klinik utama. Terus radiografernya persyaratannya D3 atau D4 teknik radiologi dan memiliki SIKR. Jumlah minimalnya 2 orang per alat. Ya, ada fisikawan medis juga, persyaratannya S1 fisika plus diklat atau profesi fisika medik. Memiliki STR, memiliki SIB PPR. Jumlah minimalnya 1 orang. Elektromedis itu D3, persyaratannya teknik elektromedis. Jumlah minimalnya 1 orang per Fasiankes. Jenis tenaganya ada perawat juga, D3,
persyaratannya, D3 keperawatan, dan memiliki SIP. Jumlah minimalnya 2 orang. Tenaga administrasi persyaratannya SMA atau sederajat, jumlah minimalnya 2 orang. Dan sama juga seperti di kolom D, pelayanan radiologi klinik paripurna, jenis tenaganya masih sama, dokter spesialis radiologi, persyaratannya memiliki SIP juga, tapi jumlah minimalnya berbeda. Di sini 4 orang. Kemudian jenis tenaga di klinik paripurna itu radiografernya masih sama persyaratannya, sama-sama perlu D3 dan D4 dan memiliki SIKR. Jumlah orang minimalnya juga masih sama, 2 orang. Fisikawan medis masih sama, S1 Fisika plus diklat profesi Fisika Medik, memiliki STR dan SIBPPR. Tapi jumlah minimalnya berbeda, itu 2 orang kalau di klinik paripurna. Elektromedis masih sama persyaratannya dan jumlah minimalnya masih sama juga di klinik paripurna. Perawat jumlah dan persyaratannya juga masih sama. Tenaga administrasi masih sama persyaratan dan jumlah minimalnya. Kesimpulan mengenai perubahan regulasi pemerintah terkait program jaminan mutu atau QA dan kendali mutu atau QC di rumah sakit khususnya pada bidang radiologi dari tahun ke tahun, yaitu peningkatan standar kualitas, perubahan teknologi, penguatan pengawasan, inovasi dalam penegakan hukum, dan peningkatan kesadaran dan pendidikan. Dengan demikian, perubahan regulasi dari tahun ke tahun dalam bidang radiologi, kendali mutu, dan jaminan mutu menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan radiologi, melindungi konsumen, dan memastikan keselamatan serta keamanan dalam proses pemeriksaan radiologi. Baik, demikian presentasi dari kelompok 1, Prodi D3 kelas B, semester 4. Terima kasih.